Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah aljabar linear. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang beberapa matrik khusus di awalnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke definisi inverse. Setelah itu baru kita bahas tentang operasi baris elementer dan matriks elementer. Baik, kita lanjutkan dari matriks dulu, matriks khusus. Ada beberapa matriks khusus yang akan sering kita temui. Yang pertama adalah matriks 0 atau zero matrix. Bentuknya seperti ini nih. Jadi bentuknya 0 semua. Jadi matriks tidak harus n kali n, tidak selalu n kali n, tetapi elemen-elemen yang ada di dalam matriks itu semuanya adalah 0. Jadi seperti ini bentuknya, misalnya ini 3 kali 3 atau 2 kali 4 dan seterusnya. Elemen di dalamnya angka-angka yang ada di dalamnya 0. Nah, dia memainkan peranan yang dia mainkan di peranan aritmatika matriks ini seperti peranan yang dimainkan oleh angka 0. Jadi beberapa sifatnya seperti inilah. Kalau saya punya matriks A ditambah matriks 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, asal dengan syarat bahwa operasi penjumlahan di sini, operasi penjumlahannya terpenuhi syaratnya, bahwa sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwa dua buah matriks bisa dijumlahkan jika dia memiliki same size, ukuran yang sama, baru operasi penjumlahan bisa dilakukan. Seandainya itu tidak terpenuhi, maka operasi ini tidak bisa dilakukan. Nah, seandainya syarat-syarat itu terpenuhi, maka ini berlaku untuk matriks 0 kali 0. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kemudian A ditambah A itu akan menghasilkan matriks 0. Jadi kalau saya punya matriks misalnya begini, nah, matriks 1 2 3 4 1 0 misalnya, ditambah dengan matriks 0 kali matriks 0, berarti begini kan, ukurannya sama. Itu akan sama dengan elemennya kan operasi penjumlahan begitu kan, ditambahkan elemen yang bersesuaian, elemen yang bersesuaian dijumlahkan, 1 tambah 0 nya akan begini kan, 1 2 3 4 1 0, seperti begini. Jadi ini peranan dari matriks 0. Dan yang lain saya kira ini sama dengan di operasi aritmatika bilangan real. Kemudian matriks yang kedua, matriks khusus yang kedua yang disebut dengan identity matrices atau matriks identitas. Ini biasanya ditulis sebagai matriks identitas. Ini dilambangkan dengan I. Jika memang ukurannya dibutuhkan, bisa ditulis ini IN. Ya, ini berbeda dengan matriks 0. Kalau identity matrix itu harus ukuran n kali n. Dia matriks ukuran n kali n. Bentuknya khas. Anda perhatikan sini. Pada diagonalnya itu angka 1 dan bernilai 0 di tempat lain. Pada diagonal 1 bernilai 0 di tempat lain. Dan ukurannya n kali n. Ya, jadi yang disebut matriks identitas itu adalah matriks n kali n yang pada elemen diagonalnya adalah angka 1 dan di tempat lain angkanya 0. Istimewanya apa? Istimewanya adalah dia memainkan peranan seperti peranan angka 1. Angka 1, berapapun dikalikan 1 kan angka, tetap tidak berubah nilai. 2000 kali 1 tetap 2000. Begitu juga matriks identitas. Kalau saya punya matriks A dikalikan dengan I, itu hasilnya A. Asal ini operasi perkalian ini bisa dilakukan. Misalnya ini matriks ukuran M kali N. M kali N, M by N, berarti ini matriksnya N kali N atau IN. Kan? Ini hasilnya adalah matriks M kali N. Hasilnya tetap A, tidak berubah. Jadi A kali IN dan IN kali A itu adalah A. Contohnya begini, contohnya. Saya punya matriks A sembarang lah ya. Matriks misalnya 1 2 min 1 0 1 3. Ini matriks A ya. Matriks A. Berarti I-nya adalah matriks, ini kan ukurannya 2 kali 3, berarti I-nya adalah I-nya berarti ukuran matriks I kali 3 dong.
1 0 0 0 1 0 0 0 1. Saya kalikan dengan A dengan I. Itu adalah 1 2 min 1 0 1 3 kan, dikalikan dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini I. A kali I sama dengan, Anda lihat, 1 ditambah 1. Nah, kita kalikan ini dengan A dengan I. Berarti sini hasilnya matriks ini matriks di sini elemen yang ada di sini berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah min 1 kali 0. Berarti sini 1 kan? Yang di sini adalah 1 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah min 1 kali 0. Berarti sini 2 kan? Ini 1 kali 0. Yang di sini nih, yang di sini berarti 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah min 1 kali 1 berarti min 1. Yang di sini 0 kali 1, 1 kali 0 ditambah 3 kali 0. Berarti sini 0 kan? 0 yang di sini berarti 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali 0 berarti 1. Di sini 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 1 berarti 3. Anda lihat sini, perhatikan sini bahwa A dikalikan dengan I itu akan sama dengan A, tidak merubah kan? Matriks yang sama. Jadi itu. Jadi dia memainkan peranan seperti peranan angka 1. Ini ya. Ini sifat di sini nih. Atau sebaliknya, asal operasi bisa dilakukan, I kalikan A itu akan sama dengan A. Ini. Anda bisa coba sendiri nih. Itu disebut dengan matriks identitas. Bentuknya khas. Perhatikan sini. Bentuknya khas. Dia pada diagonalnya 1 dan dia akan bernilai 0 di tempat lain. Itu disebut dengan matriks identitas, dilambangkan dengan I besar. Identity matrix. Nah, hubungannya dengan ini, inversibility, keterbalikan dari sebuah matriks. Definisinya, jika A adalah sebuah matriks n kali n, kita fokus ke matriks n kali n ya. Jika A adalah if A is a square matrix and if a matrix B of the same size can be found such that A multiplied by B equal to B multiplied by A equal to I, then A is said to be invertible. Jadi begini, kalau saya punya sebuah matriks A, kemudian sedemikian cara, dengan cara sebuah cara saya bisa menemukan sebuah matriks lain, matriks B same size. Ini kita kita sekarang membicarakan tentang matriks yang ukurannya n kali n ya, hanya matriks n kali n. Saya punya matriks A, kemudian ini matriks A, kemudian entah bagaimana caranya saya bisa menemukan matriks B yang ketika saya kalikan A dikalikan B itu sama dengan I. I itu adalah matriks identitas. Nah, dikatakan bahwa B itu adalah inverse dari A. Inverse of A dilambangkan oleh A di atasnya min 1 gini. A inverse. Jadi sehingga dari sini kita lihat bahwa A dikalikan A inverse itu sama dengan I. Jadi kalau saya ulang nih. Saya punya matriks A n kali n, kemudian nanti kita cari caranya. Saya punya matriks A n kali n, kemudian saya bisa menemukan matriks yang lain yang ukurannya sama, yang ketika saya kalikan A dengan B itu ternyata sama dengan I. Maka dikatakan bahwa matriks B yang saya temukan itu adalah inverse dari A. Dan A itu inverse dari B. Karena dia berpasangan. Jadi begitu. Nah, matriks-matriks yang memiliki inverse itu, yang bisa ditemukan pasangannya itu disebut dengan matriks yang bisa dibalik atau invertible. Ini maka dibalik invertible matrix. Matriks yang dapat dibalik. Kalau ada yang inversible, ada non-inversible. Ada matriks-matriks A yang dicari dengan bagaimana cara pun tidak akan menemukan B yang ketika dikalikan itu sama dengan I.
Matriks-matriks seperti itu disebut dengan matriks singular. Singular, sendirian, jomblo lah. Jadi, matriks singular. Jadi matriks singular itu adalah matriks n kali n yang tidak punya inverse, tidak punya pasangannya. Tapi kalau saya punya matriks A sembarang, ini matriks n kali n, mungkin 5 kali 5, 10 kali 10, yang dengan sebuah cara saya bisa menemukan pasangannya B ketika dikalikan sama dengan I yang disebut pasangan itu, maka dikatakan bahwa A adalah matriks yang inversible dan B itu adalah inverse of A atau inverse dari matriks A. Contohnya ini, saya ambil contoh ini. Saya punya matriks B. Misalnya saya tanya ke seseorang, pasangannya, dia memberikan matriks ini. Yang ketika saya kalikan ya coba. Saya kalikan A kali B ya, saya kalikan A-nya 2, min 5, min 1, 3, dikalikan dengan 3, 5, 1, 2. Ini sama dengan 2 kali 2 pasti matriks 2 kali 2 kan? Ini. Yang di sini itu adalah 2 kali 3, ini 2 kali 3, 2 kali 3, saya tulis saja. 2 kali 3, 6. 6 ditambah min 5 sama dengan 1 kan? Berarti di sini 1. Dengan 1 kan? Nah, yang di sini sekarang sini. Sini itu adalah berarti min 1 kali 3 min 3 ditambah 3 kali 1 3 sama dengan 0. Sini berarti sini 0. Kemudian yang di sini. Yang di sini nih. Ini itu ada berarti 2 kali 5 10 ya. 10 dikurangi 5 kali 2 berarti ditambah min 5 kali 2 min 10 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti di sini isinya 0. Yang di sini itu berarti min 1 kali 5 min 1 kali 5 min 5 ditambah 3 kali 2 6 sama dengan 1 kan? Sama dengan 1. Berarti di sini adalah 1. Nah, Anda lihat ini adalah I kan? I2. Dimana A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A sama dengan I. Maka B ini adalah inverse dari A. Atau A juga adalah inverse dari B. Seperti begitu, inverse. Terus pertanyaan mungkin Anda bertanya, ini bagaimana cara mencarinya? Nanti kita bicarakan belakang setelah kita berbicara tentang satu tekniknya. Setelah kita bicara tentang operasi baris elementer. Saya perkenalkan dulu ini kita berbicara tentang definisi dari inverse. Saya ulangi. Jika saya punya matriks A, kemudian saya dengan sedemikian cara saya bisa menemukan matriks B yang ketika A kali B, saya kalikan A dengan B, itu sama dengan I, maka dikatakan bahwa B yang saya temukan itu adalah inverse dari matriks A. Dan A itu adalah inverse dari B. Jadi A kali B sama dengan I. A dikalikan A inverse sama dengan I. Itu saya kira. Nah, ini sudah di sini. Nah, itu tentang inverse. Oke. Sekarang matriks yang lain. Tadi kan matriks identitas sudah, matriks hubungannya dengan inverse sudah. Kemudian kita bicara tentang matriks yang berada dalam bentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi, row echelon form dan reduced row echelon form. Ini ada beberapa sifat sini. Ada 4 sifat. Jika sebuah matriks tidak harus n kali n. N kali M kali N, M by N. Any matrix, sembarang matriks ukurannya M kali N, dia memenuhi sifat yang ke-1, sifat kedua, dan ketiga. Jika dia memenuhi sifat-sifat ini, maka dikatakan dia berada dalam bentuk echelon baris. Echelon form, row echelon form. Ini row echelon form. Echelon baris. 3 syarat nih. Syarat 1, syarat 2, syarat nanti kita bahas. Jika 3 syarat terpenuhi kemudian ditambah dengan syarat yang keempat, maka dia berada dalam bentuk reduced row
echelon form. Jadi pastinya echelon baris itu Rojus Rayet echelon form itu adalah matriks echelon baris yang memiliki sifat tambahan, yaitu sifat yang keempat. Itu saya kira sementara. Oke, sekarang kita bahas sifatnya satu-satu. Sifat yang pertama, if a row does not consist entirely of zero. Jika sebuah baris dari matriks itu, barisnya ya baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jika barisnya tidak nol semua, karena mungkin saja baris itu nol semua. Seperti matriks yang ini. Saya ambil yang ini. Ini ada baris yang nol semua. Jika ada di dalam matriks itu barisnya ada yang tidak nol seperti ini, kan tidak ada ada angka yang tidak nol di baris pertama. Di sini juga baris ini adalah baris yang tidak nol semua. Ini baris yang tidak nol semua. Ini disebut dengan baris yang nol semua. Oke. Nah, jika sifat yang pertama nih, jika if a row does not consist entirely of zero, jika matriks baris tersebut tidak semuanya nol, then the first non-zero number, maka bilangan pertama yang tidak nol dari kiri ya, bilangan pertama yang tidak nol dari kiri adalah angka 1. We call this a leading one. Kita sebut itu sebagai satu utama. Jadi kalau kita lihat matriks ini, yang ini, baris ini, baris yang ke-1 adalah baris yang tidak nol semua, dan bilangan tak nol pertamanya adalah ini, dan dia angka 1. Ini adalah baris yang tidak nol semuanya, ada bilangan yang tak nolnya, dan bilangan tak nol pertamanya ini adalah angka 1. Maksud saya bilangan tak nol pertama itu dari kiri ya, bilangan tak nol pertama. Ini sama, ini juga baris yang tidak nol semua, dan bilangan yang tidak nol pertamanya adalah yang ini, dan dia adalah angka 1. Ini mah tidak usah ada angka leading one, karena dia bilangan nol pertama, artinya sifat yang pertama tidak usah terpenuhi oleh baris yang ini. Itu ya maksudnya. Jadi jika ada baris yang tidak nol semua, maka bilangan tak nol pertama itu adalah angka 1, dan kita sebut itu leading one. Ini berarti di sini ini itu leading one untuk baris pertama, ini leading one untuk baris kedua, ini leading one untuk baris ketiga, dan baris keempat tidak punya leading one karena barisnya nol semua. Itu maksud sifat yang pertama. If a row does not consist entirely of zeros, then the first non-zero number in the row is a 1. We call this a leading one. Oke. Sifat yang kedua adalah if there are any rows that consist entirely of zeros, jika ada baris yang nol semua angkanya, then they are grouped together at the bottom of the matrix, maka dia harus ditempatkan di paling bawah. Seperti ini. Ini adalah baris yang nol semua. Sejumlah. Ini baris ini. Kalau baris ini tidak usah memenuhi syarat baris ke-1, kedua, ketiga tidak usah memenuhi syarat yang itu. Karena baris ini hanya berbicara tentang baris yang nol semua. Jika ada baris yang nol semua, maka baris itu harus ditempatkan di bagian bawah. Di bawah. Kalau ada dua baris berarti dia ditempatkan di bawah. Tidak bisa ada baris yang di tengah-tengah. Jadi misalnya baris nolnya di sini, di tengah di sini nol. Oh, tidak bisa. Kalau ada seperti itu berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Oke. Kemudian syarat yang ketiga adalah in any two successive rows that do not consist entirely of zero, pada dua baris yang berurutan. Successive rows itu maksudnya dua baris berurutan, 1 dengan 2. Dulu deh. Baris ke-1 dan kedua itu disebut dengan 1, kedua itu successive rows. Baris kedua dengan ketiga successive rows. Ketiga dengan keempat successive rows. Tapi kalau ke-1 dengan ketiga itu bukan successive rows namanya. Yang disebut dengan successive rows itu berurutan, dua baris berurutan that do not consist entirely of zero. Baris yang
baris berurutan, dua baris yang berurutan, dan dua-duanya tidak nol semua. Ada bilangan tak nolnya. Misalnya ini baris ke-1 dan kedua adalah baris yang tidak nol semua. Berarti dia harus memenuhi syarat yang ketiga. Nah, entitled zero, the leading one in the lower row occur farther to the right than the leading one in the higher row. Maksudnya bahwa leading one itu kan sini, ini leading one baris ke-1, ini leading one baris kedua. Artinya begini, bahwa leading one yang bawah itu harus lebih ke kanan daripada leading one yang ke atas. Jadi bentuknya ke sini, eselon, makanya dia disebut eselon, dia menurun seperti tangga. Tidak perlu di sini, mungkin saja di sini. Mungkin seperti ini. Ini leading one, ini leading one. Jadi dia pokoknya asal lebih ke kanan. Tidak selalu harus satu kolom lebih ke kanan. Asal lebih ke kanan. Tapi kalau misalnya saya punya matriks begini, 1, 2, 3, di sini 1, 0, 1, sini 0, 0, 1 begini, ini tidak memenuhi syarat itu. Kenapa? Anda lihat bahwa leading one di baris ke-1 dan leading one di baris kedua itu sejajar. Harusnya di sini jangan ada 1. Nah, di sini leading one-nya ada di sini, baru dia memenuhi syarat yang ketiga. Itu maksudnya bahwa untuk baris yang berurutan 1 dengan 2 artinya di bawah ini harus lebih ke kanan. Di baris kedua harus lebih ke kanan, 1 leading one-nya, yang baris kedua harus lebih ke kanan daripada baris ke-1. Baris ketiga itu leading one-nya harus lebih ke kanan daripada baris kedua. Yang bawah itu harus lebih ke kanan. Jadi bentuknya nanti ke sini. Nah, begitu. Nah, begitu. Makanya dia disebut dengan eselon. Oke, itu syarat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Jika sebuah matriks memenuhi syarat tersebut, maka dikatakan bahwa matriks tersebut berada dalam bentuk echelon form, bentuk echelon echelon, bentuk echelon baris, bentuk echelon baris. Oke, kita lihat sekarang. Contohnya ini. Saya ambil beberapa contoh dari buku nih. Nih. Matriks A. Kita ambil contoh matriks A. Apakah dia memenuhi baris memenuhi sifat yang pertama? Kita lihat bahwa then the first non-zero number ini sudah terpenuhi. Ini tidak nol semua. Ini tidak nol, ada bilangan tak nolnya, dan bilangan tak nol pertama itu adalah ini, dan dia angka 1. Ini ada bilangan tak nol pertamanya ini. Ini bilangan tak nolnya pertama ini tidak ada, ini nol semua. Oke, dia memenuhi syarat yang ke-1 terpenuhi. Syarat ke-1 terpenuhi. Kemudian syarat kedua. Syarat kedua apa tuh? If there are any rows it consists entirely of zero. Jika ada baris yang nol semua, maka bilangan baris tersebut harus diletakkan di bawah. Dan ini sudah di bawah. Artinya syarat yang kedua terpenuhi. Syarat ketiga, in any two successive row, ada untuk dua baris berurutan yang tidak nol semua, maka leading one yang di bawah itu harus lebih ke kanan. Kita lihat baris ke-1 kedua leading one-nya sudah lebih ke kanan. Leading one-nya ini sudah lebih ke kanan daripada yang, berarti syarat ketiga juga terpenuhi. Syarat ketiga 1, 2, 3 terpenuhi. Berarti dia sudah berada dalam bentuk echelon baris. Apakah dia tereduksi atau tidak? Kita lihat sifat yang keempat. Kalau dia memenuhi 1, 2, 3 dan 4, maka dia echelon baris yang terreduksi. Tapi dia hanya 1, 2, 3, maka dikatakan dia berada dalam bentuk echelon baris. Gitu ya. Kita lihat yang keempat itu each column that contains a leading one. Semua kolom yang mengandung leading one, kita sudah tahu dari definisi leading one adalah bilangan tak nol pertama di dalam baris tersebut, has zero everywhere else in that column. Dia harus memiliki 0 di tempat lain. Contohnya ini leading one baris pertama. Berarti di tempat lain itu kan di sini, yang satu kolom. Di sini 0 sudah, ini 0, 0. Dia memiliki 0 tempat lain. Untuk leading one ini oke, sudah memenuhi syarat keempat. Sekarang leading one yang ini. Apakah dia bernilai 0 di tempat lain? Di bawah 0, di atas 0. Oke, dia memenuhi syarat yang keempat. Leading one yang ini? Apakah dia sudah bernilai 0 tempat lain? Di tempat lain. Berarti syarat keempat juga terpenuhi. Maka dikatakan bahwa matriks ini berada
eselon baris terreduksi. Reduce ini adalah reduce raw echelon form. Eselon baris yang terreduksi. Oke. Kita lihat contoh matriks yang ini C. Apakah syarat pertama terpenuhi? Syarat pertama, jika baris itu tidak nol, maka bilangan tan nol pertama adalah angka 1. Kita lihat bilangan tan nol pertama adalah ini, dan di angka 1. Ini bilangan tan nol pertama adalah ini. Syarat ke-1 terpenuhi. Syarat yang kedua adalah kalau ada baris nol, baris itu harus diletakkan di bawah, dan ini tidak ada baris. Oke, tidak ada baris berarti langsung terpenuhi dong. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah untuk dua baris yang berurutan yang mengandung leading one yang di bawah harus lebih ke kanan. Kita lihat ini leading one-nya sudah lebih ke kanan, berarti terpenuhi. Syarat yang keempat, each column that contains a leading one harus bernilai 0 tempat lain. Ini mengandung leading one, berarti kolom ini dia bernilai 0 di tempat lain. Oke, ya, dia bernilai 0 di tempat lain. Yang ini leading one bernilai di tempat lain, ya, bernilai di tempat lain. Berarti syarat yang keempat juga terpenuhi. Maka matriks ini berada dalam bentuk reduce raw echelon form. Jelas ya? Satu lagi yang ini kita lihat. Kita tentukan dulu leading one-nya. Di tiap baris leading one itu adalah bilangan tan nol pertama yang ada di dalam masing baris. Leading one 1 ini leading one-nya, ini leading one-nya. Ada baris 0? Tidak ada baris 0. Berarti syarat ke-1 bahwa jika baris itu tan 0, maka leading one, maka bilangan tan 0 pertama adalah 1, terpenuhi. Oke, terpenuhi. Kedua, jika ada baris yang 0 semua, maka diletakkan di bawah, karena tidak ada, dia terpenuhi. Syarat yang ketiga bahwa leading one yang di bawah harus lebih ke kanan. Kita lihat, leading one ini dengan ini lebih ke kanan, benar. Tapi kita lihat ini dengan ini, baris kedua dengan baris ketiga. Leading one di baris kedua, baris ketiga itu tidak lebih ke kanan. Berarti syarat ketiga tidak terpenuhi. Syarat keempat kita lihat, syarat keempat leading one dia bernilai 0 di tempat lain, bernilai 0 tempat lain, bernilai 0 tempat lain. Syarat keempat terpenuhi. Tapi syarat ketiga tidak terpenuhi, maka dikatakan dia tidak berada dalam bentuk eselon baris, apalagi eselon baris terreduksi. Itu maksudnya. Jadi ini adalah contoh matriks. Nih, matriks yang bukan eselon baris, apalagi eselon baris terreduksi. Walaupun syarat keempat terpenuhi, tapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Jelas ya? Saya kira itu jelas. Itu tentang matriks yang berada dalam bentuk eselon baris dan eselon baris terreduksi. Saya review sedikit. Syaratnya adalah bahwa syarat pertama bahwa jika baris di dalam matriks itu tidak 0 semua, maka bilangan tan 0 pertama itu adalah angka 1 dan kita sebut sebagai leading one untuk baris yang bersangkutan. Yang syarat yang kedua adalah jika ada baris yang 0 semua, 0, 0, 0, 0, maka baris itu harus ditempatkan di paling bawah. Kalau dia masih di tengah-tengah, dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa untuk baris yang tan 0 yang mengandung leading one, bahwa leading one di baris yang bawah itu harus lebih ke kanan daripada leading one yang di atasnya. Jadi bentuknya lebih ke kanan. Ke kanannya tidak harus ini satu kolom, dua kolom, tiga kolom boleh, asal dia lebih ke kanan. Syarat yang ketiga. Jika matriks memenuhi syarat 1, 2, 3, maka dia berada dalam bentuk eselon baris. Nah, jika syarat tambahan terpenuhi, yaitu bahwa kolom yang mengandung leading one harus bernilai 0 di tempat lain. Jika itu terpenuhi, maka dia berada dalam bentuk eselon baris terreduksi. Jadi ada eselon baris 3 syarat ditambah 1 syarat, dia berada dalam bentuk eselon baris terreduksi. Reduce raw echelon form. Kalau tadi raw echelon form. Oke, itu terminologinya begitu. Baik, nanti saya berikan beberapa soal. Ya, bahasan selanjutnya adalah tentang operasi baris elementary raw operation. Jadi kita
kita akan menerapkan operasi baris elementer ini terhadap sebuah matriks. Tujuannya apa? Tujuannya kita akan merubah matriks tersebut menjadi berbentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Anda kan sudah tahu sekarang apa yang disebut dengan eselon baris dan eselon baris tereduksi. Nah, kalau saya punya matriks yang belum berbentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi, saya bisa menerapkan operasi baris elementer ini sampai dia berbentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Apa itu elementary row operation atau operasi baris elementernya? Itu ada tiga, hanya diperbolehkan tiga melakukan operasi terhadap baris matriks dan elementer secara per elemen. Yang pertama, kita bisa multiply a row through by a non-zero constant, mengalihkan semua elemen pada sebuah baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan nol. Any constant but zero. Boleh mengalihkan dengan sembarang bilangan real, asal jangan nol. Jadi sebuah baris boleh dikalikan setengah atau dikalikan 7, dikalikan min 8, boleh. Asal jangan dikalikan nol. Oke. Yang kedua adalah kita bisa mempertukarkan, interchange to rows. Misalnya ada baris ke-1, saya tukar baris ke-1 ke baris kedua dan baris keduanya ke-1, berarti interchange row 1 dengan row 2. Mempertukarkan baris ke-1 dan baris kedua dan seterusnya. Mempertukarkan dua baris, interchange to rows, any rows. Baik. Yang ketiga adalah add. Ini yang saya biasanya agak susah difahami biasanya. Ini kita boleh menjumlahkan kelipatan sebuah baris. Yang saya sebut kelipatan itu mungkin 2 kali lipatnya, setengah kali lipatnya, atau min 3 kali lipatnya sebuah baris dengan kelipatan baris yang lain. 2 kali baris ke-1 ditambah 3 kali baris kedua, boleh. 2 baris ke-1 dikurangi 7 kali baris kedua, boleh. Itu jadi add a multiple of one rows to another row. Jadi menjumlahkan. Kalau menjumlahkan itu setara dengan mengurangkan kan, karena mengurangkan itu kan menjumlahkan dengan negatifnya. Jadi menjumlahkan kelipatan sebuah baris kepada kelipatan baris yang lain. Contohnya begini, misal saya punya matriks begini. Ini contoh ya, example. Saya punya matriks A, punya sebuah matriks lah, katakan begini. 2, 4, 10. Misalnya kemudian 1, 2, 4 lah ya, begini. Saya punya matriks ini. Saya terapkan ini, multiply a row through by a non-zero. Saya bisa menjumlahkan dengan operasi yang pertama ya. Saya mengalihkan baris pertama dengan setengah. Ini akan menjadi 1, 2, 5, 1, 2, 4. Ini. Jadi saya merubah matriks A menjadi matriks A2, matriks A1 menjadi matriks A2 dengan menerapkan satu operasi baris elementer, yaitu mengalihkan baris yang pertama dengan sebuah konstanta, with any constant, non-zero constant, by a non-zero constant. Dalam hal ini saya pilih setengah. Saya tuliskan begini, berarti R1 sama dengan R1 dikali setengah. Saya tulis begitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa R1 yang baris ke-1 yang baru, yang ini berarti dong, baris ke-1 yang baru itu diperoleh dari baris ke-1 yang lama. Baris ke-1 yang lama yang mana? Ini. Baris ke-1 yang lama saya kalikan dengan setengah. Notasinya bahwa R1 itu sama dengan R1 lama dikalikan dengan setengah. Jelas ya? Baik. Sekarang yang kedua, interchange to row. Dari A1 saya bisa merubah menjadi A2 dengan menukarkan baris ke-1 dan kedua. Ini akan menjadi matriks 1, 2, 4, 2, 4, 10. Ini saya sebut A3. Nah, lihat. Dari A1
Saya rubah menjadi A3 dengan melakukan operasi baris elementer yang kedua, yaitu interchange to row. Saya menukarkan baris ke satu dan baris ke kedua. Kemudian saya juga misalnya di sini bisa merubah dari A1 nih. Saya baris kedua saya biarkan tetap 2, 4, 10. Baris kedua saya rubah dengan cara saya jumlahkan dengan setengah kali. Saya baris ke satu, saya tulis begini. Baris kedua yang baru itu diperoleh baris kedua ya, baris kedua yang baru diperoleh dari baris kedua yang lama ditambah atau dikurangi setengah dari sebentar saya biar nggak bisa ya, saya tulis biar agak ini baris kedua di mana nulisnya atau ke bawahnya gini sini. Saya buat matriks yang baru. Baris pertama saya biarkan tetap 2, 4, 10. Nah, baris keduanya yang saya rubah. Baris kedua yang baru saya peroleh dari baris kedua yang lama. Baris kedua yang lama dikurangi dari sini ya. Baris kedua yang lama dikurangi dengan setengah kali baris ke satu. Saya menjumlahkan min setengah kali baris ke satu dengan baris kedua, ya kan? Anda lihat baris kedua ini, baris kedua itu baris kedua yang baru ini, baris kedua ini baris kedua yang lama, yang ini baris kedua yang lama itu kan satu sini, ini kan baris kedua lama. Sekarang ini akan berapa hasilnya? Nilai di sini berapa? Nah, angka di sini akan menjadi baris kedua yang baru ini itu sama dengan baris kedua lama berapa? Baris kedua lama itu 1 dikurangi setengah dari baris ke satu lama itu 2. Gitu kan? Ini kan sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti sini 0. Gitu kan? Di sini 0. Baik, di sini berapa nilainya? Di sini itu di sini adalah baris kedua yang lama itu 2 dikurangi setengah kali baris ke satu yang lama kali 4, gitu kan? Ini kan sama dengan 2 dikurangi 2 ya, sama dengan 0. Berarti sini 0. Yang di sini ini adalah berarti baris kedua yang lama, 2 yang lama itu 4 dikurangi setengah baris ke satu yang lama 10, berarti kan sama dengan 4 dikurangi 5 sama dengan 1. Maka di sini 1. Seperti itu. Nah, lihat awalnya matriks A yang ini, matriks yang ini, matriks A1 saya rubah menjadi A4 misalnya. A4, nah lihat berubah dengan menerapkan satu operasi yang ketiga, yaitu menjumlahkan kelipatan sebuah baris kepada kelipatan baris yang lain. Itu. Nah, dengan menggunakan ini disebut operasi baris elementer. Jadi ada 3. Anda bisa mengalihkan sebuah baris dengan konstanta yang tidak sama dengan 0. Kemudian Anda bisa mempertukarkan dua buah baris. Kemudian Anda bisa menjumlahkan kelipatan sebuah baris kepada baris yang lain. Itu baru operasi. Nah, operasi baris elementer ini akan kita kenakan terhadap sebuah matriks supaya dia berbentuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Jadi idenya adalah kita punya sebuah matriks A, ini non reduce row echelon form, bukan echelon baris, bukan, saya tulis bahasa Indonesia belah, bukan echelon baris. Kalau bukan echelon baris, echelon baris reduksi kan begitu kan. Kalau echelon baris saja tidak, ya apalagi echelon baris reduksi. Itu A bukan echelon baris. Kita akan operasi sampai si A ini berada dalam bentuk echelon baris. Echelon baris. Operasinya apa? Kita menerapkan operasi baris elementer.
atau elementary atau elementary row operation. Jadi kita terapkan berapa kali? Ya tergantung kebutuhan. Satu kali operasi terus operasi yang mana? Tergantung kebutuhan. Setelah dioperasi beberapa kali, maka A akan berbentuk eselon, berada dalam bentuk eselon baris. Kemudian kita juga bisa melanjutkan operasi selanjutnya, maka si A akan berbentuk eselon baris terreduksi. Nah, tujuannya begitu. Ini juga elementary row operation di sini. Ini operasinya berapa kali tergantung kebutuhan. Jadi idenya gitu, kita akan mereduksi, istilahnya mereduksi ya. Mereduksi sebuah matriks menjadi matriks yang berada dalam bentuk eselon baris dan dilanjutkan menjadi bentuk eselon baris terreduksi. Manfaatnya buat apa? Nanti kita hubungkan dengan linear system persamaan linear. Kita bicarakan belakangan. Saya ingin membicarakan dulu tentang operasi ini. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, saya ambil contoh deh. Ada nggak di sini? Oh, nanti itu mah. Contohnya begini. Saya ambil contoh matriks. Saya ambil dari buku saja ya, biar enak. Contohnya kan udah disiapkan. Yang kecil saja. Nah, nih page after. Page-nya saya. Yang tadi mana ya? Oh, ada. Oke. Paper style plain aja. Oke. Saya punya matriks ini nih. Saya punya matriks ini, contoh ya. Contoh, saya punya matriks 1129 1129 24 min 2 4 min 3 1 36 min 5 36 min 5 0. Coba Anda perhatikan bahwa matriks ini tidak berada dalam bentuk eselon baris, apalagi eselon baris tereduksi. Bagaimana kita tahu? Kita tahu sifat yang pertama bahwa jika ada bilangan baris yang tidak nol semua, maka bilangan tak nol pertama kan 1. Untuk baris ke-1 memang 1 ada di sini. Ya kan? Tapi di baris kedua bilangan tak nol pertamanya 2. Berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi matriks eselon baris atau eselon baris tereduksi. Oke. Sekarang kita akan mereduksi ini, lakukan beberapa operasi ini sampai berbentuk eselon baris. Eselon baris. Kita lihat. Baik. Sekarang operasi mana yang akan kita lakukan pertama kali? Kita perhatikan. Kita ingin dia berada dalam bentuk eselon baris kan. Eselon baris itu bahwa setiap baris yang mengandung leading one itu harus bernilai 1. Bernilai 1. Bilangan tak nol pertamanya harus angka 1. Dan leading one di bawah itu harus lebih ke kanan. Leading one yang di baris bawah harus lebih ke kanan. Kita lihat, kandidat leading one itu adalah di baris ke-1 kan leading one-nya ini nih. Kandidat leading one yang bawah itu kan tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh ini? Karena kalau ini jadi leading one, berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, bahwa leading one harus lebih ke kanan. Berarti yang harus jadi leading one itu yang ini. Kan begitu. Kalau ini jadi leading one, artinya yang ini harus 0. Kita buat jadi 0. Dan ini juga harus jadi 0. Kenapa? Ini kan leading one-nya harusnya ke sini. Harus lebih ke kanan. Ya kan begitu kan? Oke. Nah, berarti goal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat 0 di bawah leading one. Jadi kalau sudah ketemu leading one di baris tertentu, nah di bawah elemen itu harus dijadikan 0. Artinya saya ingin bentuknya jadi begini. Saya ingin bentuknya berubah jadi begini nih.
9, ini 0, ini 0. Bentuknya harus begitu. Kenapa? Karena leading one bawah harus ke kanan. Ya kan? Berarti 0. Bagaimana caranya angka 2 ini jadi 0 dan angka 3 ini jadi 0? Lakukan operasi baris elementer. Operasi yang mana? Lakukan operasi yang cocok. Kira-kira operasi mana yang bisa membuat angka 2 ini menjadi 0? Ditukarkan tidak mungkin, tidak akan jadi 0 dengan menukarkan baris, tidak mungkin. Mengalihkan dengan tidak 0, berapa dikalikan 2, angka berapa yang dikalikan 2 yang menjadikan angka 2 itu jadi 0? Tidak ada kecuali angka 0. Padahal kita tidak boleh mengalihkan sebuah baris dengan 0. Boleh dikalikan dengan konstanta berapapun, tapi tidak boleh kalikan 0. Jadi alternatifnya pasti yang ketiga, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan sekelipatan sebuah baris dengan baris yang lain. Kita lihat sini, 2 supaya 0 dikurangi saja 2 kali ini. Kan? 2 dikurangi 2 kali 1 pasti 0 loh. Nah, berarti rumusnya di sini adalah baris kedua yang baru, ini baris kedua yang baru, ini baris kedua yang lama. Kedua lama ini. Karena kita punya yang baru. Baris kedua yang baru adalah baris kedua yang lama dikurangi dengan 2 kali baris ke-1. Jadi operasinya per baris, bukan per elemen. Misalnya ini dikurangi 2 kali 1, tapi ininya tidak dikurangi 2 kali yang atasnya, tidak bisa. Per baris, makanya disebut operasi baris elementer, per baris dan per elemen. Jadi rumusnya baris kedua yang baru diperoleh dari baris kedua yang lama dikurangi 2 kali baris 1. 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 4 dikurangi 2 kali 1 jadi 2. Min 3 dikurangi 2 kali 2 jadi min 3 dikurangi 4 min 7. 1 dikurangi 2 kali 9. 1 kurangi 2 kali 9 sama dengan 1 dikurangi 18 sama dengan min 11, ini min 17. Kita lihat angkanya akan berubah semua. Kemudian baris yang ketiga. Baris yang ketiga itu berubah. Sama kita buat 0 itu dikurangi yang satunya, dikurangi 3 kali. R ketiga yang lama dikurangi 3 kali baris ke 1. 3 dikurangi 3 kali 1, nah 0. Ini juga harus 6 dikurangi 3 kali 1. 6 dikurangi 3 berarti sini 3. Kemudian yang ini kan berarti min 5 dikurangi 3 kali 2 sama dengan min 5 dikurangi 6 sama dengan min 11 ya. Ini min 11. Min 11. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian yang sini, di sini berarti baris ketiga yang lama, baris ketiga lama kan 0 dikurangi 3 kali baris ke 1 yang lama 9 sama dengan min 20. Berarti sini min 27. Kan begitu. Sekarang matriksnya sudah berubah nih. Matriksnya sudah sorry. Penghapus harusnya. Udah berubah leading one sini di bawahnya sudah 0. Nah berarti sekarang pindah ke baris ini harus jadi leading one, artinya 1 harus angkanya bilangan tak 0 pertama angka 1. Berarti bentuknya harus begini kan, saya inginkan bentuknya jadi begini kan, 1 1 2 9, di sini 0, ini 1. Ini harus tetap 0, jangan berubah. Misalnya baris udah biar 1, angka 2 ini dikurangi 1 yang atasnya. Bener, jadi 1 ini. Tapi 0 itu akan berubah lagi. Itu kan sudah susah payah kita buat jadi 0. Jadi pertahankan dia tetap 0. Jadi 0, 1. Caranya bagaimana? Lakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer kan ada 3 tuh. Boleh dikalikan dengan sebuah konstanta. Apakah bisa membuat 2 jadi 1? Bisa, kalikan setengah. Berarti baris kedua ini, baris kedua yang baru itu diperoleh dari baris kedua yang lama dikalikan dengan setengah, begitu kan? Berarti
di sini akan menjadi min 7 per 2, di sini min 17 per 2. Ini tetap 0, 3, min 11, min 2, 7. Gitu kan? Oke. Setelah itu, ini di bawah, ini kan leading one nih. Di bawah leading one harus 1. Harus 0, sorry. Ngapa harus 0? Karena kan tadi leading one-nya harus lebih ke kanan, yang di bawah itu harus lebih ke kanan. Makanya di bawah leading one yang sudah ada baris harus 0. Berarti ini kita buat jadi 0. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita pikirkan. Jadi bentuknya 1 1 2 9 0 1 min 7 per 2 min 17 per 2, di sini 0, ini 0. Sama supaya angka 3 itu jadi 0 ya kurangi saja dengan 3 kali yang atas. Selalu begitu untuk membuat 0, karena tidak mungkin dikalikan baris itu dengan 0. Berarti baris ketiga ini diperoleh dari baris ketiga yang lama, yang ini baris ketiga lama. Baris ketiga lama itu dikurangi dengan 3 kali baris kedua lama. 0 dikurangi 2 kali 0 kan 0. 3 kali ya. 0 dikurangi 3 kali 0 kan 0. 3 kurangi 3 kali 1 kan 0. Nah, sekarang di sini min 11. Berarti sini ini adalah min 11 dikurangi 3 kali min 7 per 2 kan begitu kan. Sama dengan min 11 ditambah 7 kali 21 per 2 atau min 22 per 2 ditambah 21 per 2 sama dengan berapa tuh? Min 1 per 2 kan? Min 1 per 2. Berarti di sini min 1 per 2. Yang di sini, saya hitung sini. Sini adalah R3 lama. R3 lamanya kan min 27. Min 27 dikurangi 3 kali min 17 per 2 sama dengan min 27 ditambah 17 kali 3 berapa itu? 21, 3 kali 1, 3 berarti 51 ya, plus 51 per 2 itu sama dengan 27 kali 2 54 ya, sama dengan min 54 per 2 ditambah 51 per 2 sama dengan 54 dikurangi 3 per 2 ya, min benar 27 tambah 27 benar 54 ditambah 51 berarti min 3 per 2, min 3 per 2. Di sini min 3 per 2. Nah, kan? Ini sudah berbentuk eselon baris? Belum. Karena ini harus jadi leading one, harus jadi angka 1. Bagaimana dia jadi angka 1? Ini saya hapus ya. Saya hapus potretannya. Sini. Bagaimana ini jadi angka 1? Ya berarti kalikan. Anda lihat, kalikan. Kalau membuat di bawah leading one jadi 0, dikurangi dengan kelipatan yang atasnya. Tapi kalau membuat sebuah angka menjadi 1, kalikan dengan sepernya. Berarti saya kalikan dengan min 2, ya kan? Berarti ini kan begini, 1 1 2 9 0 1 min 7 per 2 min 17 per 2 gitu kan. Di sininya 0 0, sini jadi 1. Caranya baris kedua diperoleh dari ketiga diperoleh dari baris ketiga yang lama dikalikan dengan min 2. Min 2 1 kan. Ini jadi 3. Nah, apakah matriks ini berbentuk eselon baris? Ya, dia sudah berbentuk eselon baris karena semua syarat, kalau Anda cek semua syarat dari eselon baris itu terpenuhi. Baris pertama nolnya 1, baris kedua nolnya 1. Leading one di bawahnya sudah lebih ke kanan. Bilangan sebaris yang 0 semua harus diletakkan di bawah tidak ada. Berarti dia terpenuhi syarat ke-1 dan 1, kedua, ketiga. Tapi syarat keempat belum terpenuhi.
Jadi dia berbentuk eselon baris, tapi bukan eselon baris terreduksi. Saya kira untuk pertemuan kali ini itu saja dulu. Silahkan Anda berlatih, jika ada kesulitan bisa menghubungi saya. Saya berikan nanti ada beberapa kuis untuk mengecek apakah Anda sudah bisa membedakan mana eselon baris atau bukan eselon baris dan seterusnya. Juga ada beberapa tugas untuk memverifikasi apakah Anda sudah bisa melakukan operasi baris elementer terhadap matriks atau belum. Itu saja dari saya. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.